Hari ini judul firman Tuhan berjudul 4 tempat. Nah, 4 tempat ini adalah tempat yang dikunjungi sama Elia dan Elisa. Dan semua tempat ini memiliki sebuah pengertian yang luar biasa untuk kehidupan kerohanian kita. Karena seperti biasa yang saya katakan, di perjanjian lama hal-hal yang berupa fisik itu dimasukkan sama Tuhan ke dalam hidupnya manusia. Dan itu sebabnya ada pelajaran penting, ada hal-hal penting yang diterjemahkan di dalam perjanjian lama merupakan metafor atau bayangan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Itu yang pertama, Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Itu tempat yang kedua, Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu pergilah mereka ke Betel. Ini kosakata yang diberikan sama Elisa kepada mentornya Elia, dan kalimat ini adalah kalimat yang menurut saya sangat sopan. Dia disuruh sama Elia untuk tinggal di situ. Elianya mau pergi, Elianya bilang udah kamu situ aja. Dia gak pernah ngomong gini, jangan tinggalin aku dong. Dia ngomong gitu, dia bilang kayak gini, aku tidak mau tinggalkan kamu. Sopan banget. Ini anaknya sangat menghargai gurunya, dan ini dari kosakatanya aja udah kelihatan bahwa ini orang betul-betul mau belajar. Dia mau mendapatkan apa yang Elia punya supaya dia bisa meneruskan pelayanannya. Dan pada akhirnya terjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi itu dari kosakatanya udah kelihatan banget. Ini orang betul-betul sangat hormat dengan mentornya. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu itu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga. Kita sudah tahu Elia akan dibawa ke sorga dengan sebuah chariots of fire, dia akan dibawa ke sorga dengan kereta yang luar biasa, yang berapi, dinaikkan ke sorga dan dia tidak pernah mengalami kematian. Jawab Elisa, aku tahu juga, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Dibilang lagi, udah jangan ikut-ikut ya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko, itu kota itu atau tempat yang ketiga, ya. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Aku gak mau tinggalin kamu. Kebalik-balik jadi. Tapi saya ngerti maksudnya dia tuh sangat hormat sama mentornya. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Kemudian berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Itu tempat yang keempat, sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Oke, Gilgal, Betel, Yeriko, sungai Yordan. Itu merupakan sebuah fase kehidupan dalam hidup kita. Dan kita mengalami itu semuanya tanpa kita sadari. Sekali lagi, semuanya serba fisik di perjanjian lama dimasukkan dalam hidupnya manusia. Banyak yang kita bisa belajar. Dari salah satu contohnya yang dulu yang sakral bait Allah, sekarang tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dulu yang sakral adalah pengorbanan, sekarang yang sakral adalah ketaatan. Pengorbanan tanpa ketaatan gak ada artinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sabat salah satunya ritual. Masuk ke dalam perjanjian baru, pikiran hatimu masuk ke dalam damai atau perhentian Tuhan. Rest in me. Bukan ritualnya lagi. Semuanya dimasukin sini. 2 perintah Tuhan ditulis di atas 2 loh batu. 10 perintah Tuhan ditulis di atas 2 loh batu. Hari ini Korintus mengatakan ditulis di atas loh hati manusia. Semuanya dimasukin sini. Oke, Gilgal. Gilgal itu, kalau kita lihat sejarahnya, itu merupakan sebuah momen di mana terjadi sebuah pemisahan, separation, antara kehidupan atau paradigma lama mengambil paradigma yang baru. Dan itu semuanya Tuhan yang atur dan Tuhan yang mau supaya kita dibawa ke sebuah tempat di mana di situ terjadi sebuah pengelolaan hidup yang lebih luar biasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Sebentar saya jelaskan detail tentang kemuliaan Tuhan. Oke. Coba lihat Yosua pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Ini adalah kisah ketika bangsa Israel ada di padang gurun dan mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Generasi yang pertama
tidak diperbolehkan masuk. Kenapa? Karena mereka memiliki paradigma Mesir, mereka akhirnya tidak diperbolehkan masuk, tetapi ketika di dalam perjalanan mereka melahirkan banyak keturunan di situ. Selama 40 tahun itu. Ketika mereka melahirkan generasi berikutnya ini yang akan diperbolehkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Masalahnya generasi yang lahir di padang gurun, generasi ini pun sudah mulai tercemar dengan yang namanya paradigma Mesir atau yang Alkitab katakan celah Mesir. Jadi waktu mereka sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, terjadilah sebuah momen yang luar biasa di Gilgal. Dan ini yang terjadi. Ayat yang ke-7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat sama Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sunat itu adalah lambang daripada penyertaan Tuhan dan sunat itu adalah lambang daripada meninggalkan paradigma lama. Makanya di perjanjian baru, ini kan semuanya serba fisik. Perjanjian baru kembali lagi dimasukkan ke dalam hidupnya manusia. Paulus bilang begini, hatimu yang disunat. Tinggalkan paradigma lama. Pembaharuan budi setiap hari, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, Petrus katakan. Ya. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, ayat 8, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal. Terjadi sebuah pemisahan antara paradigma lama dengan paradigma baru. Yang di sini dikatakan mereka dihapuskan, bahkan Tuhan katakan kuhapuskan celah Mesir. Paradigma yang salah kuhapuskan dari hidup mereka. Kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian dan di dalam tanah perjanjian mereka tidak akan dimanja sama Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam perjalanan padang gurun mereka adalah orang-orang yang gak bisa mengelola hidup. Mereka dimanja sama Tuhan, penyertaan Tuhan memang tidak pernah gagal. Setiap hari mereka disertai sama Tuhan dengan roti mana. Itu lambang manjanya Tuhan kepada mereka. Dikasih aja roti mana. Tiap hari. Dan tiap hari harus habis, gak bisa disimpan sampai besok kecuali kalau udah weekend. Harus dimakan setiap hari. Dan bayangin tiap hari mereka dapat itu. Memang itu kebutuhan mereka, itu yang menyehatkan mereka. Ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, Alkitab sudah mendokumentasikan dari kalau kita baca di kitab Bilangan tentang 12 pengintai dan lain sebagainya. Mereka pulang itu dari mengintai bawa buah-buahan dan harus digandar, Alkitab katakan. Digandar berarti buahnya begitu besar. Belum lagi kalau kita dengar yang sering kali kita ungkapkan susu dan madu, bertih gandum dan lain sebagainya. Nah semua itu yang mereka nanti akan nikmati, pastinya lebih nikmat daripada roti mana, itu semuanya patut dikelola. Karena itu hasil tanah, bukan di drop dari atas lagi. Jadi waktu mereka akan mengelola, paradigma Mesirnya harus hilang. Gak bisa mereka mengelola tanah perjanjian dengan paradigma lama. Mereka harus cakap mengelola, mereka tidak lagi harus bergantung sama roti mananya. Mereka akan dapat sesuatu yang lebih nikmat, tapi Tuhan mau mereka bekerja saat itu. Itu sebabnya Yosua 5 ayat 11-12 mengatakan begini. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah, perhatikan ini, berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jelas. Kamu akan saya kasih susu dan madu. Paradigma yang lama, generasi yang pertama mereka pasti berpikir asik. Setelah mana dapat susu dan madu, kita ntar juga gak usah ngapa-ngapain gitu. Gak bisa lah. Makanya mereka gak bisa masuk. Generasi kedua waktu mau masuk pun dipastikan celah Mesirnya hilang dulu. Dan itu terjadi di Gilgal. Separation. Dari paradigma lama ke paradigma baru. Itu sebabnya yang namanya kebenaran. Yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita, di dalam bahasa Yunani yang namanya aletheia. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu aletheia. Itu adalah kebenaran yang mutlak, absolut, hakiki, tidak bisa diganggu gugat. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Kebenaran itu adalah pribadi. Bukan sebuah konsep. Kebenaran itu adalah pribadi. Yaitu siapa? Yesus.
Itu harus dipahami. Jadi semua Yesus katakan itulah kebenaran. Bahkan percaya kepada Yesus, dia katakan jalan, kebenaran, dan hidup. Masuk kepada jalan saya, manusia berteriak, mana ujungnya, mana kepastiannya. Tuhan gak begitu cara kerjanya. Kamu masuk ke dalam jalan sini, terima saya sebagai juru selamat, baru nanti kamu akan nikmati dan paham apa itu kebenaran di dalamnya. Aku akan ungkapkan kepada kamu. Setelah kamu diungkapkan kebenaran, kamu akan menghidupi hidup yang berkelimpahan di dalam saya. Itu urutannya gitu. Sama dunia dibalik toh. Saya gak mau kayak gitu. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Saya mau dibenarkan. Tolong benarkan saya. Kalau kamu gak mau benarkan saya akan benarkan diri saya sendiri. Dan baru saya akan cari jalannya. Saya cari jalannya. Jadi bukan jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Ini hidup kebenaran baru cari jalan. Dibalik-balik sama iblis. Itu yang terjadi di dalam dunia. Makanya tidak akan pernah terjadi kepuasan dalam hidup manusia ketika hidup seperti itu. Makanya aletheia, kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak, absolut. Tidak ada kebenaran di luar Yesus, gak ada. Dan itu yang mutlak, itu harus dipertahankan dengan iman Kristen, itu harus dipertahankan dimanapun kita berada. Dan kita bisa menjamin dengan semua kebenaran itu memuaskan kehidupan manusia. Dan satu-satunya yang membawa keselamatan, Yesus, titik. Gak ada yang lain. Itu ketika kita ngerti itu, kita hidup kita setiap hari, paradigmanya diperbaharui. Setiap hari bertumbuh di dalam kasih karunia. Makanya Petrus bilang begini, Petrus udah pernah ngalamin kejatuhan, menyangkal gurunya, diampuni dan lain sebagainya. Dia ngomong gini, saya jamin kamu tidak akan tersesat dan tidak akan kehilangan pegangan. Kalau kamu bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus. Yaitu kebenaran itu sendiri. Udah dahsyat. Itu yang dia katakan. Jadi pahami setiap hari, belajar dan mau diajar. Oke? Setiap hari. Itu sebabnya jadikan itu gaya hidup kita setiap hari. Belajar dan mau diajar. Yang kedua, Betel ini selalu berbicara tentang hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu perlu dimengerti dengan detail. Apa sih hadirat Tuhan? Apa sih kehadiran Tuhan? Kehadiran sama hadirat adalah dua hal yang berbeda. Tetapi saling berkaitan. Kita harus juga mengerti dasarnya apa. Waktu manusia diciptakan sejak awal, manusia diciptakan di dalam sebuah lingkungan, atmosfer, infrastruktur yang bisa akhirnya manusia menghidupi hidupnya dengan maksimal di dalam infrastruktur itu. Apa? Hadirat Tuhan. Makanya manusia diciptakan kemudian diberikan Eden. Eden itu adalah artinya adalah the presence of God. Hadirat Tuhan ada di situ. Di mana hadirat Tuhan, surga bersentuhan dengan bumi, itu Eden. Dan di situ manusia akhirnya menguasai bumi. Kan dikasih mandat sama Tuhan, berkuasalah atas bumi ini. Itu hadirat. Nah, perhatikan ini baik-baik. Semua ciptaan Tuhan diberikan infrastrukturnya, diberikan wadahnya. Manusia satu-satunya yang bisa melakukan hidupnya dengan maksimal itu ada di dalam hadirat. Beda sama yang lain, yang bukan ciptaan agungnya dia. Ikan diberikan wadah di dalam air, dikeluarkan dari wadahnya, dikeluarkan dari infrastrukturnya, mati dia. Tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Berarti tanah adalah sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dia punya infrastruktur, dia punya wadahnya tanah. Cabut coba dari tanah, mati gak? Mati. Tuhan berfirman kepada air ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air toh. Tuhan berfirman kepada bumi ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar. Ketika binatang-binatang ini dipisahkan dari infrastrukturnya, dari wadahnya, dari tempatnya, dari atmosfernya, mati dia. Begitu juga dengan manusia. Kita kalau keluar daripada hadirat Tuhan, kita keluar, kita gak mau hidup di dalam situ, gak bisa berfungsi manusia. Gak bisa berfungsi. Makanya ketidakpuasan terjadi di dalam situ. Ya, lambang daripada hadiran Tuhan ditulis di Kejadian pasal yang ke-28 ayat 15 sampai ayat 18. Ini kisah tentang Yakub yang dikejar sama Esau, dan Betel ini adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itulah penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehadirannya dia.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan dikatakan begini, ia menamai tempat itu Betel. Betel, lambang daripada hadirat Tuhan. Oke, kita sudah tahu manusia jatuh dalam dosa, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tahu manusia kebutuhan utamanya adalah hadiratnya dia, kehadirannya dia dalam hidup manusia. Datanglah Yesus, pengorbanan di kayu salib, karya yang besar, karya keselamatan, bukan sekedar hanya memberikan keselamatan, tetapi sekarang dia bawa Eden dalam hidupnya manusia. Aku mau tinggal di dalam kamu. Itu sebabnya rugi bagi orang Kristen kalau nggak sadar Tuhan tuh ada dalam hidupnya. Dan Tuhan nggak pernah tinggalin dia. Walaupun dia buat salah misalnya. Nah, ini kaitannya. Kehadiran Tuhan itu selalu ada kaitannya dengan yang namanya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bahasa aslinya adalah kabot. Bahasa Ibrani-nya. Bahasa Yunani-nya itu adalah doxo atau kata praise to him. Ditarik lebih dalam lagi, arti daripada kemuliaan itu adalah kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, keagungan Tuhan, kedaulatan Tuhan on display. Kehebatan kuasa Tuhan yang dipertontonkan kepada dunia. Kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan itu orang gak bisa lihat. Sampai kapanpun juga kita gak bisa lihat. Makanya dikatakan engkau adalah orang yang berbahagia ketika engkau percaya walaupun engkau gak lihat. Ya kan? Berbahagia, makarios bahasa aslinya. Kehadiran Tuhan kita gak bisa lihat. Tetapi lewat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat anak-anaknya, lewat kita semuanya. Dan orang bisa melihat kuasa Tuhan dari hidup kita. Di situ mereka bisa bilang, wow, Tuhan ada. Jadi kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan bisa dilihat lewat kemuliaannya yang dipertontonkan lewat anak-anaknya. Maksudnya apa Pak? Gini, dunia pasti akan kesaru lah. Kalau dia lihat kita punya, saya sebut zona kekuatan kita lah misalnya. Semua kita ini kan punya talenta, kepribadian, kehebatan, zona kekuatan masing-masing. Dengan talenta-talenta yang kita lakukan, sebenarnya kalau manusia sadar, manusia akan lihat, wow itu kemuliaan Tuhan dalam hidupnya dia. Tuhan ada. Kok kamu hebat ya bisa begitu ya. Kok dia beda lagi begitu. Tuhan ciptakan semua berbeda-beda. Itu biasa. Kemuliaan Tuhan, itu justru dipertontonkan sama anak-anak Tuhan ketika anak Tuhan melewati masalah. Itu menjadi sebuah tontonan yang luar biasa bagi dunia dan bisa membuat orang percaya bahwa Tuhan ada. Soalnya kalau kita lihat kemuliaan itu seperti kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan yang ditempel dalam tanda kutip itu bahasa saya, ditempel di dalam ciptaan-ciptaannya dia. Contoh, kita gak usah keluar dari ruangan ini. Kita lihat teknologi yang ada di dalam ruangan ini kemuliaan Tuhan on display yang dibuat sama manusia, bukan diciptakan ya, ditemukan dibuat sama manusia pada hari ini. Yang ada di dalam ruangan ini aja. Itu bisa menyatakan bahwa setiap orang punya kehebatan masing-masing. Bangku yang kita duduk, ada yang buat kan. Mic yang saya pegang ada yang buat. LED di belakang saya ada yang buat. Alat musik ada yang buat. Itu kehebatan yang Tuhan berikan kepada manusia sehingga manusia menemukan instrumen ini, teknologi ini, lampu ini. Dan itu pun kita bisa sadar bahwa Tuhan ada. Apalagi kalau kita keluar dari sini. Kita lihat alam lah, bulan bintang matahari lah. Kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita lihat binatang yang beragam-ragam lah. Mereka semuanya punya kemuliaan Tuhan masing-masing yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena itu ciptaan dia semuanya. Tetapi mereka pasif, mereka gak bisa ngapa-ngapain. Satu-satunya ciptaan yang bisa aktif menonjolkan kemuliaan Tuhan demi namanya. Demi nama kerajaan sorga, itu hanya manusia. Nah sekali lagi, kalau di dalam kondisi biasa-biasa dunia akan bilang ini, saya juga punya kehebatan. Dia gak sadar, dia diberikan kuasa atau kehebatan atau talenta itu sama Tuhan. Dia gak sadar lah, dia belum terima Yesus, dia gak percaya.
Dan dia lihat kita sesama manusia, ya samalah. Itu hal biasa lah. Tapi ketika orang dunia lihat anak Tuhan berhadapan sama masalah, karena mereka juga punya masalah, dan cara penanganan kita beda dengan mereka mulai bertanya-tanya, kok bisa kamu kuat? Kok bisa kamu lewat itu semuanya? Kok bisa kamu tetap percaya sama Tuhan yang kamu gak lihat itu? Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kehebatan kuasa Tuhan dipertontonkan sama kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita masuk ke dalam tempat yang ketiga, namanya Yeriko. Yeriko itu menggambarkan tentang perjalanan iman manusia. Menggambarkan pergumulan manusia hari lepas hari. Firman Tuhan katakan begini. Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabannya ini luar biasa. Malaikat Tuhan ngomong gini, bukan. Bahasa Inggrisnya neither. Bukan kawan, bukan lawan, maksudnya gitu. Akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Di mana? Yeriko. Di semua pergumulan hidup kita, ini hanya pernyataan firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Di semua pergumulan hidup kita. Di Yerikonya kita. Di padang gurunnya kita. Di lembah kekelamannya kita. Di terowongan yang gelap yang kita gak bisa lihat. Tuhan hadir. Karena Tuhan selalu yang namanya hadirat tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi hadirat sama kemuliaan itu interlink. Gak bisa dipisahkan. Kita gak bisa berfungsi memberikan kemuliaan Tuhan, menonjolkan kemuliaan Tuhan kalau kitanya berhadapan sama masalah dan kita gak punya paradigma yang benar. Itu sebabnya ya, yang namanya kehadiran sama hadirat itu adalah sesuatu yang perlu dimengerti. Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan dan teman saya bisa hadir juga di situ, tapi gak ketemu. Berarti saya tidak merasakan hadiratnya dia. Pernah terjadi seperti itu? Saya pernah. Saya besoknya ketemu sama teman saya, ngobrol-ngobrol, rupanya kemarinnya kita ada di dalam sebuah pernikahan yang sama. Di jam yang sama. Cuman karena yang datang ribuan, kita gak ketemu. Sama-sama hadir tuh. Tapi gak rasakan hadirat. Hadirat tuh artinya face to face. Countenance to countenance. Ketemu muka. Sadar bahwa kamu hadir. Nah ironisnya gini, Tuhan kan hadir lewat Roh Kudusnya di dalam kita dan gak pernah tinggalin kita kan. Tapi banyak manusia gak sadar dia hadir dan menilai kehadiran Tuhan lewat emosinya. Contoh, tadi ya pas di gereja, pas lagi pujian penyembahan, aku gak suka lagunya, gak rasa hadirat Tuhan. Tadi pas lagi khotbah tuh ngomongin 4 kota tuh gak ngerti aku. Bingung, pendatanya botak lagi. Aku pusing dengarnya, aku gak rasa hadirat Tuhan. Pernah dengar orang ngomong begitu? Tapi ada orang juga ngomong begini, aku nih jiwa baru loh. Aku datang ke gereja, lagunya aku gak ngerti. Ya, kemudian khotbahnya aku gak ngerti. Tapi aku rasa hadirat Tuhan. Jadi kalau gak rasa hadirat Tuhan, cuman gara-gara emosinya tersentuh atau tidak, ya salahnya dia lah, salah kita lah. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dinilai pakai emosi. Hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman kita bahwa Tuhan hadir, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Sesederhana itu sebenarnya. Masalahnya gini, iblis akan selalu berusaha supaya kita gak sadar Tuhan ada. Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya muka kita dipalingkan sama dia untuk melihat masalah dan mulai keluarlah kata-kata negatif dari mulut kita. Itu sebabnya ketika Yeriko dikelilingi sama bangsa Israel, Yosua bilang di hari terakhir, ingat aba-aba saya. Kalau saya gak ngomong apa-apa jangan teriak. Karena Yosua juga tahu ini bangsa suka bersungut-sungut. Nanti masalahnya tiba-tiba mereka tiba-tiba ngomong sesuatu yang salah bisa disuruh muter lagi berapa hari lagi sama Tuhan. Itu bahaya soalnya. Nah, ketika tadi kita baca
Bahwa malaikat Tuhan mengatakan, saya bukan di pihak kamu, bukan di pihak yang musuh. Malaikat Tuhan lagi kasih tahu gini sama kita. Kalau saya bilang saya di pihak kamu, berarti saya membantu kamu berperang. Tetapi kalau saya bilang saya sebagai perwakilan kerajaan sorga, itu berarti kamu diam, saya yang kerja, saya yang berperang karena saya disuruh sama Tuhan. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi di dalam semua pergumulan hidup yang terjadi adalah be still, diam dan tenanglah, firman Tuhan katakan. Karena aku yang bekerja, aku yang berperang bagi kamu. Itu maksudnya. Dan di dalam keterpurukanmu, di dalam keterpojokanmu, di dalam hal-hal yang sepertinya betul-betul udah gak bisa lagi, disitulah akan terjadi hal yang luar biasa ketika engkau bertahan di dalam imanmu, engkau bertahan di dalam pengertianmu bahwa aku tidak pernah tinggalkan kamu. Ketika nanti aku bawa kamu keluar dari semua permasalahan lembah kekelaman dan bahkan padang gurun. Orang akan bertanya, kok bisa ya? Disitulah kamu akan katakan, bukan kuat dan gagahku. Itu semua karena Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan sedang on display. Itu the glory of God on display. Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya dia suka mempertontonkan kemuliaannya lewat anak-anaknya. Sama seperti kita bawa anak kita waktu masih kecil. Kita kasih dia baju bagus, kita kasih dia minyak telon ya. Minyak telon kalau di kulitnya anak-anak tuh baunya enak. Coba Bapak Ibu pakai minyak telon pasti baunya apek. Tapi minyak telon di kulitnya anak-anak baunya enak banget, ya kan? Betul ya? Anak kecil terus kita lihat, kita bilang ini, aduh cantik banget, aduh ganteng banget, aduh bajunya bagus. Yang bangga siapa? Anaknya gak ngerti. Yang bangga orang tuanya. Itu Tuhan. Ketika ada pujian yang diberikan, wow, kesaksianmu luar biasa. Wow, dahsyat ya kamu bisa bertahan. Tuhan dipermuliakan. Manusia sadar, dunia sadar, Tuhan ada. Karena kemuliaan dipertontonkan lewat anak-anaknya. Itu Tuhan. Makanya melewati yang namanya Yeriko-nya kehidupan kita, perjalanan iman itu semata-mata karena Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya. Kuasanya yang sedang on display lewat hidup kita. Kemarin saya ada di kota Tanjung Pandan, di Pulau Belitung. Kami ada pelayanan di beberapa desa di tempat itu. Ada gereja lokal dan satu hari ada sebuah seminar dengan sebuah guru-guru dari sebuah sekolah Kristen. Tiba-tiba ada seorang guru yang saya udah minta izin sama beliau untuk memberikan kesaksian ini. Dia ngomong gini sama saya, Pak, tahun 2008 Tuhan panggil anak saya. Anak saya waktu itu 3 tahun, anak saya yang ketiga, dan Tuhan panggil dia pulang. Dia kena kanker, Pak. Terus dia ngomong gini sama saya, Pak, Bapak kan disembuhkan sama Tuhan. Pak Billy punya kesaksian, Pak, sembuh dari kanker. Saya gak punya kesaksian, Pak. Anak saya dipanggil pulang sama Tuhan. Terus dia nangis. Terus dia bilang gini, Pak, di tengah-tengah itu semuanya, Pak, saya tuh yang tadinya tuh anak kecil gak suka lihat saya, karena saya juga gak suka sama anak kecil. Tiba-tiba semuanya diubahkan Tuhan, Pak. Saya tiba-tiba berubah, saya jadi guru, Pak. Saya jadi ngajar di TK itu, dia ngomong gitu. Saya jadi suka anak, Pak. Terus dia nangis. Tapi hidup saya gak ada kesaksian, Pak. Anak saya dipanggil pulang, dia fokusnya sama itu. Ketika saya diberikan kesempatan berbicara, saya bilang, Bu, Ibu tahu gak yang Ibu barusan kasih tahu sama saya, itu kesaksian Ibu. Ibu diubahkan Tuhan loh, Bu. Bu, anaknya Ibu diberikan dalam hidup Ibu. Dan memang tugasnya dia cuma 3 tahun di muka bumi ini, Bu. Dan karena dia dipanggil pulang sama Tuhan, karena peristiwa itu Ibu diubahkan Tuhan, Bu. Bu, dia pahlawan buat hidupnya Ibu. Kalau dia bisa lihat Ibu sekarang hari ini, Bu, tunjukkan kepada dia bahwa Ibu melakukan semuanya dengan sukacita, Bu. Tesalonika mengatakan janganlah berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Satu hari kelak Ibu berjumpa lagi dengan dia. Dia nangis. Pak, ini pertama kali saya dapat jawabannya. Iya, Bu, jangan mau dibohongin sama iblis. Ibu baru kasih tahu saya kesaksian hidup yang luar biasa. Dan Ibu dengan melayani itu anak-anak, kemuliaan Tuhan sedang dipertontonkan ke dalam hidup mereka. Coba berapa ratus dan ribu anak dari tahun 2008 Ibu sudah jamah hidupnya. Iya ya Pak, iya Bu.
Di dalam tragedi kehidupan, di dalam permasalahan kehidupan, kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Karena kita anak-anaknya, bahkan Tuhan pakai momen-momen seperti begitu untuk menggegerkan dunia, Bu. Lihat Ibu, iman Ibu tetap kokoh. Gak pernah sedetik pun Ibu tinggalin Tuhan Yesus. Ibu sayang sama Yesus. Iya ya Pak, itu dia Bu. Saya bilang, Bu, Ibu tahu gak beberapa tahun yang lalu, saya punya teman Bu, anaknya meninggal, lagi kuliah Bu, di Jerman. Itu teman saya Bu, kalau gak dipegangin sama temannya, dia udah mati bunuh diri di depan kereta, dia mau tabrakin dirinya Bu. Ibu tahu gak hari ini dia ngapain? Dia punya persekutuan doa namanya Victorious Mother. Yang dia kumpulin dari seluruh Indonesia, mereka suka Zoom bareng-bareng. Saya berkali-kali khotbah di situ. Saya pernah pelayanan sama mereka ke panti asuhan juga. Itu ibu-ibu yang semuanya kehilangan anaknya Bu. Itu bahasa kita ya, kehilangan ya. Kita gak kehilangan sebenarnya. Yang ditinggalkan anaknya sementara. Karena dipanggil pulang Tuhan. Itu loh Bu. Lihat hidupnya bawa kemuliaan Tuhan. Dunia bisa lihat, wow, kamu yang hidupnya seperti itu dulu. Mengalami keterpurukan, mengalami hal-hal tragedi. Hidupmu engkau berikan buat Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan on display. Itu yang membuat dunia geger. Itu yang membuat dunia akhirnya sadar, Tuhan ada. Lewat anak-anaknya. Itu sebabnya apapun yang terjadi sama hidup kita, pastikan yang pertama yang berubah hidup kita. Makanya saya selalu katakan, ketika saya disembuhkan dari kanker, saya katakan sama ibu itu, Bu, saya disembuhkan dari kanker, saya masih hidup di dalam tubuh yang fana ini Bu. Anak ibu disembuhkan sama Tuhan. Casing yang rusak diambil sama Tuhan. Dia sekarang ada di hadirat Tuhan. Dia sudah dipersiapkan tubuh kemuliaan. Dia udah gak sakit Bu hari ini. Dan dia tidak akan pernah sakit lagi. Dan dia sudah ada di dalam kekekalan. Kurang apa lagi coba Bu? Iya ya Pak. Nanti di hari ibu menginjakan kekekalan. Kalau Tuhan izinkan ibu lihat hari-hari ini, rugi loh Bu kalau ibu sering nangis, sering mengeluh. Karena nanti gak sebanding Bu kalau ibu menginjakan kaki di hari pertama di kekekalan. Ibu dikasih lihat kehidupan kita yang hari ini. Oh kita bisa malu, banyak orang malu Bu. Kalau saya tahu apa yang terjadi hari ini, saya gak akan ngeluh dulu. Itu Tuhan. Dan akhirnya pada akhirnya yang namanya Sungai Yordan itu adalah sebuah double portion. Karena Elisa akhirnya minta begini kepada Elia. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-9 mengatakan begini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu itu double portion. Itu adalah sebuah permintaan yang memang dicatat di dalam Alkitab. Yang biasanya permintaan itu diminta kepada yang si sulung. Double portion. Berkat yang double misalnya. Atau urapan yang double dan lain sebagainya. Itu hal biasa di zaman itu. Ya, saya minta double portion. Jadi maksudnya gini, apa yang kamu lakukan, guru, mentornya dia ngomong sama mentornya, saya minta double. Jadi kalau kamu memberkati orang-orang di sekitarmu dengan nubuatan, dengan mujizat yang dilakukan Tuhan lewat hidupmu, saya minta double. Nah, kemudian ini terjadi. Ya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dengan angin badai. Dan Elisa melihat hal itu. Jadi dia dapat double portion. Oke? Ini mujizat yang pertama. Elia diangkat ke sorga ya, Elisa. Sesudah itu ayat 13, jubah Elia yang telah terjatuh, yang tertinggal, ya, diambil ya, dipungut sama Elisa. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Itu mujizat yang pertama. Dia pakai jubahnya Elia, dia pukul ke air terbelah. Mujizat pertama. Oke, catat ini baik-baik. Mujizat, nubuatan, kuasa Tuhan yang terjadi selama hidupnya Elia ada 14. Berarti kalau Elisa minta double portion, dia harus melakukan 28. Betul ya?
Jadi kalau double portion 28. Oke. Sebagai penutup. Elisa akhirnya melakukan semuanya satu-satu. Banyak hal yang dilakukan. Sampai kepada mujizat atau nubuatan atau kuasa Tuhan yang dilakukan lewat hidupnya dia. Itu adalah kejadian yang ke-27. Itu terjadi dengan raja yang namanya Raja Yoas. 2 Raja-Raja 13. Ya. Bapak Ibu bisa baca dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Saya rangkumkan saja. Raja Yoas minta pendapat sama dia sebelum Elisa mati. Terus kemudian Elisa bernubuat buat dia untuk mengalahkan musuhnya. Nanti Bapak Ibu baca di situ. Dan terjadi. Oke. Itu mujizat atau kuasa Tuhan yang terjadi lewat hidupnya yang ke-27. Setelah itu terjadi, ayat yang ke-20 mengatakan begini. 2 Raja-Raja 13 ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa. Elisa mati. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Orang pasti berpikir, aduh, satu lagi. Banyak yang mungkin berpikir, Tuhan gak kasih sama dia. Padahal kan Elia udah bilang, kalau kamu bisa lihat saya terangkat surga, kamu dapat double portion. Mati Elisa. Perhatikan ayat 21. Pada suatu hari, suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu mereka pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulangnya Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu, itulah mujizat yang ke-28. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan pernah bisa digagalkan bahkan oleh kematian sekalipun. Di situ justru ketika kita baca dan mengerti ini kita akan bilang itu pasti banyak orang yang terkesima dengan hal itu. Memang itulah Tuhan. Dia gunakan masalah, bahkan dia gunakan kematian untuk menunjukkan kepada dunia kemuliaan dia. Udah mati orangnya. Stop di angka ke-27. Dia udah jadi tulang-tulang. Tiba-tiba ada mayat yang dibuang di atas tulang-tulang daripada tubuhnya Elisa. Dia bangkit. Bapak Ibu, kalau sampai kematian pun Tuhan bisa gunakan untuk membawa kebaikan. Apalagi hal-hal masalah dalam hidup kita. Jadi hari ini biarlah Gilgal, Betel, Yeriko dan Sungai Yordan pengertian ini merasuki kehidupan kita dan kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan selalu mau kita separate sama paradigma lama. Supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dia mau kita sadar bahwa dia tidak pernah tinggalin kita loh. Dan dia mau kita sadar bahwa justru di dalam masalah dia mau kemuliaan dia dipertontonkan kepada dunia. Kenapa? Karena Bapak Ibu kuat. Makanya saya lebih tergugah ya kalau ada orang lewatin masalah ngomong gini. Kan kalau udah biasa kan orang ngomong gini, Pak tolong doain ya Pak supaya masalahnya selesai. Saya lebih terkesima kalau orang ngomong, Pak tolong doain ya selagi ada masalah saya kuat. Selagi ada masalah saya berubah Pak. Itu lebih hebat. Karena disitulah letak kemuliaan Tuhan dipertontonkan kepada dunia. Kamu kok berubah ya? Kamu kok kuat ya? Jadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai kapanpun Tuhan akan terus bawa kita naik. Tuhan menjanjikan double portion. Bukan yang di tangan ya, bukan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang, bukan. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, karakter yang bertumbuh, karakter yang diubahkan, karakter yang menjadi tahan uji, double portion. Ketika dalamnya luar biasa, kita menjadi pengelola yang hebat dalam hidup ini. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapak hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami.